Bung Yoga, dari pengalaman Anda mengamati pembinaan usia muda selama ini dan kini bisa dilihat hasilnya begitu ya Bung Yoga ya. Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan tim kuat Korsel tadi malam. Nah, apa yang menjadi kunci keberhasilan anak muda Indonesia ini? Iya, kalau kita sedikit flashback, memang tim ini kan sudah disiapkan sejak 2024 ya. Di pertengahan 2024 sudah mulai mereka melakukan pertandingan internasional sampai menjelang lawan Australia. Itu saya hitung mereka sudah melewati 19 laga internasional. Jadi sebenarnya anak-anak muda ini memang sudah matang ya dalam persiapan. Kemudian yang kedua, dari sisi taktikal juga mereka sangat disiplin dengan game plan Coach Nova. Mereka bermain deep, mereka tahu siapa lawan yang dihadapi, sehingga mereka fokus compact defense lebih dulu, dan mereka mendapatkan momentum. Bahkan sebetulnya mereka bisa unggul lebih dulu di babak pertama ya, kalau saja Mirza bisa klinis di depan ya saat one on one dengan penjaga gawang, tapi gagal. Namun itu tidak mengendurkan konsentrasi maupun juga mentalitas dari para pemain. Mereka tetap konsisten, dan akhirnya kesabaran yang mereka lakukan berbuah manis ya di saat masa injury time kita dapat penalti di akhir pertandingan gitu. Ya, Bung Yoga, apakah karena memang usia muda ini masih U17, masih berumur 17, jadi sehingga kemudian jarak kemampuan dan keahlian kita melawan dengan Korea, dengan negara-negara besar itu juga tidak terpaut jauh begitu, Bung Yoga? Ya, bisa dikatakan begitu ya, karena pengalaman kita dari achievement yang sudah kita raih ya, ketika Coach Fahri bawa timnas U16 juara AFF tahun 2018, terus Coach Bima Sakti bawa timnas U16 juara AFF tahun 2022 lalu, itu menunjukkan bahwa kalau di level kelompok usia seperti ini 16-17 itu kita masih bisa ngandelin bakat. Jadi perbedaan muscle, perbedaan individu itu antar satu negara dengan negara lain tidak terlalu berbeda jauh. Tapi masalahnya setelah itu ya, biasanya itu yang kita menjadi problem ketika negara-negara yang sudah mapan sepak bolanya ya, seperti Korea yang kita kalahkan itu, mereka terus mengasah pembinaan dengan baik, kemudian juga kompetisi dengan baik. Nah, baru disparitas itu muncul. Sementara pemain kita kadang-kadang setelah usia 17 naik ke 20 tuh seleksi alam terjadi tuh, makin sedikit yang bisa tembus ke 20, dari 20 ke senior makin sedikit lagi gitu. Jadi inilah saya kira problem besar ya sepak bola Indonesia, khususnya untuk pembinaan di usia mudanya gitu. Ya, permainan semalam Bung Yoga, kita memang sempat dikurung begitu ya selama 90 menit, dan kita juga masih beberapa kali sering salah passing gitu, sehingga kemudian gagal memanfaatkan peluang begitu. Nah, ini supaya kita bisa makin pede begitu, bisa kemudian menang melawan Yaman dan Afghanistan, ini yang perlu dibenahi itu apa nih? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa memang kita lawan Korea itu kalkulasi loss ya, kalkulasinya kalah itu. Jadi wajar kalau mereka bermain defensif, bermain negatif, dan mereka nggak expect menang juga kan. Tapi ini sepak bola, ini turnamen, kita beruntung sebenarnya lawan tim paling kuat di laga pertama. Karena laga pertama itu segala sesuatu bisa terjadi, lawan juga baru pertama kali merasakan atmosfer kompetisinya, kita juga sama, dan kelihatan Korea juga memulai laga tidak dengan smooth, dan kita bisa menghukum ketidakberuntungan Korea dari berbagai peluang yang mereka ciptakan. Kemudian kita bisa hukum menjadi kesempatan kita untuk bisa menang di momen terakhir. Ini turnamen ya, jadi kita nggak bisa lihat permainan indah yang kita harapkan. Yang penting buat kita bagaimana meraih poin, dan kita berhasil gitu. Nah, untuk apa yang harus diperbaiki, sebenarnya identitas permainan kita nanti akan teruji saat di game kedua lawan Yaman, di mana kualitas tim kita ini setara ya dengan mereka ya. Jadi itulah kalau kita mau nonton sebenarnya perkembangan timnya Nova ini seperti apa. Nah, nanti lawan Yaman baru tuh karakter asli permainan kita akan kita bisa nilai, kita bisa uji gitu. Kalau lawan Korea ya kita nggak bisa berharap banyak ya. Saya kira itu strategi yang paling baik, kita bermain defense, bermain menunggu, kelihatannya membosankan. Ya, it's okay, karena memang kita perbedaan kualitasnya jauh gitu. Jadi kita harus tahu diri juga. Dan alhamdulillah kita bisa menang. Nah, untuk lawan Yaman ini kita akan tentunya ingin lihat anak-anak main dengan karakter aslinya, sehingga kita bisa dapat real ya identitas permainan yang kita punya gitu. Nah, ini kalau melawan Yaman dan Afghanistan nih, tim Timur Tengah yang harus kita waspadai apa nih Bung Yoga? Mereka punya kecepatan ya, terus mereka punya umpan-umpan terobosan ke belakang pertahanan dengan vertikal ya. Jadi kita harus konsentrasi juga, tidak gegabah, tidak bermain terlalu terbuka. Kita harus hati-hati. Kemudian yang penting kita harus klinis. Nah, itu kemarin tuh kita kurang klinis depannya ya.
Kayak Mirza itu punya kesempatan one on one nggak bisa bikin gol, itu kan hal-hal yang harusnya kita bisa eliminasi gitu. Kalau kita mendapatkan tekanan lebih banyak dari lawan, didominasi oleh lawan, maka kita harus sebisa mungkin ketika mendapatkan kesempatan ataupun peluang sekecil apapun, kita harus klinis, kita harus efektif gitu. Nah itu yang saya kira jadi pelajaran untuk pertandingan berikutnya, kita nggak boleh menyia-nyiakan peluang. Karena nggak sering-sering kita dapat peluang terbuka ya, karena lawan juga bermain sangat ketat juga dalam melakukan tekanan ke kita gitu. Makanya nih lawan Yaman, kalau saya tadi sempat lihat mereka bermain lawan Afgan, rasanya kita bisa gitu ya, karena mereka lebih banyak mengandalkan individu gitu ya. Makanya kalau kita mau lihat sejauh apa nih perkembangan tim ini, game plan-nya, taktikalnya, nah nanti lawan Yaman, saya juga penasaran nih perubahan apa yang bisa dilakukan, karena sebenarnya potensi kita ini untuk bisa bermain terbuka gitu, itu ada, karena kita punya pemain-pemain kreatif seperti Evandra, punya Fadli Alberto, kemudian juga punya Mirza, punya kecepatan, punya goli gitu ya. Kita pengen lihat mereka menampilkan performa terbaik versi mereka gitu ya. Ya, terakhir Bung Yuka, potensi Evandra Florasta semalam seperti apa menurut Anda? Evandra ini beruntung ya, karena dia pemain kidal pertama, kedua posisinya sebagai attacking midfield, itu membuat dia punya keunggulan tersendiri ya. Kemudian dia juga punya pengalaman kemarin sempat dipanggil memperkuat timnas U20. Jadi jam terbangnya dia memang lebih baik dari rekan-rekan yang lain. Makanya dia menjadi andalan di tim ini, termasuk eksekusi penalti itu. Sebenarnya dia memang sudah menjadi spesialis penalti taker ya, karena di laga uji coba sebelum turnamen ini melawan Cina, kita juga unggul 1-0 itu dari penaltinya Evandra. Jadi saya begitu dia dapat kesempatan penalti lagi, saya yakin dia pasti masuk. Cuman kemarin ternyata bisa diblok ya. Untungnya second ball-nya dia masih bisa manfaatkan gitu ya. Jadi masih oke lah gitu ya untuk Evandra. Baik, Bu Yuka, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita tunggu hasil berikutnya. Semoga kemudian timnas U17 kita bisa melangkah lebih jauh dan kemudian bisa menang melawan Yaman dan Afghanistan. Selamat malam, Bu Yuka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.